Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Haris, mahasiswa guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25033510021. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 135-6 Pulau Raman, Kecamatan Morasiau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada kelas 4, pelajaran IPAS dengan materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Cukup sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke. Jadi hari ini Bapak mengajar di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara kita nanti selesai dari awal hingga akhir hendaknya. Amin. Amin. Oke. Untuk memimpin doa, siapa yang bisa? Oke. Degi, persilakan untuk memimpin doa. Yo anak-anak, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, terangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku, agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Degi yang telah membaca doa pada hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan mengecek kehadiran siswa. Absen dulu. Apakah ada murid Bapak yang tidak hadir hari ini? Yang pertama, Degi Ripaldo. Hadir, Pak. Kemudian Dila Nur Aziza. Terusnya Alpina Wilia. Hadir, Pak. Terus Dino Husnan. Hadir, Pak. Kemudian Anugrah. Hadir, Pak. Terus Usma Kazira. Hadir, Pak. Naziratul Amira. Hadir, Pak. Ardiansah. Hadir, Pak. Adian Badzil Alwanshi. Hadir, Pak. Ahmad Alasbi. Hadir, Pak. Muhammad Hanif. Hadir, Pak.
Muhammad Zaki, Hadir, Pak. Putih Natasha, Hadir, Pak. Gustian Saputra, Hadir, Pak. Lindian Saputri. Hadir, Pak. Ada yang tidak Bapak sebut namanya? Ada semua. Hadir semua anak Bapak hari ini ya? Ya. Ya, oke, terima kasih. Untuk memulai pelajaran kita, baiklah anak-anak, biar semangat untuk mengikuti pelajarannya. Sekarang kita coba semangat dulu, tepuk semangat. Oke. Semuanya anak-anak Bapak ini sehat semuanya? Tidak ada yang sakit? Sudah makan tadi sebelum berangkat sekolah? Sudah. Oke, diantar sama orang tuanya tadi? Iya. Oke. Sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, baiklah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk merasa cinta kita kepada tanah air. Nah, oke. Anak-anak semuanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, Bandung Barat, di sana aku berdiri dan mandirimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kehidupan tanah airku, milikku, bangsaku, rakyatku semua. Bangsa-bangsa untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku milikku yang merdeka. Indonesia merdeka, 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 Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku milikku yang merdeka. Indonesia merdeka, 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 Indonesia. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, sudah selesai lagu Indonesia Raya tadi. Semoga kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Baiklah, Bapak akan belajar tentang ini. Hari ini adalah masalah IPA, yaitu tentang multiposis kupu-kupu. Nah, jadi penyampaian dan tujuan untuk pembelajaran tersebut adalah: satu, untuk peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian daur hidup dengan benar. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian metamorfosis dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan proses daur hidup kupu-kupu dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan nilai-nilai pada hidup kupu-kupu dengan baik. Oke. Terusnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melakukan diskusi kelompok. Yang kedua, melakukan
presentasi kelompok, mengerjakan soal evaluasi, kemudian seterusnya refleksi. Oke. Terus kita masuk ke tahap yang berikutnya. Metamorfosis. Nah, ini masalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah termasuk hewan yang metamorfosis sempurna. Nah, jadi metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisiknya. Nah, jadi metamorfosis itu terbagi dua, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu yaitu terjadi pada kupu-kupu. Yang lainnya ada juga. Sekarang kita membahas masalah kupu-kupu. Kemudian metamorfosis sempurna itu terjadi pada tahapannya terjadi cuma 3 tahap kalau yang tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna itu perubahannya terdapat tahap pertumbuhannya, yaitu terdapat, coba dilihat di layar. Metamorfosis sempurna yang 4 itu apa? Coba baca, siapa yang bisa membacanya? Anak-anak, coba Abian. Yang pertama apa? Metamorfosis tidak sempurna tahapannya. Yang pertama apa ini? Telur. Kemudian Larva. terus Pupa dan dewasa. nah, pertama yaitu telur. Yang kedua larva. Yang ketiga kemudian yang keempat dewasa, menjadi kupu-kupu dewasa. Oke. Sekarang, nah ini pernah. Yang pertama adalah telur, larva. Pernah anak melihat gambar yang ada di depan layar tuh? Pernah. Apa namanya? Kupu-kupu. Di mana anak-anak sering melihat kupu-kupu? Di bunga. Atau di tanaman. Oke. Kemudian seterusnya, nah ini yang pertahapannya tadi itu. Yang pertama dia apa? Telur. Coba siapa yang bisa membacanya? Nah, coba. Telur akan menetas antara 3 sampai 5 hari. Larva akan berjalan ke pinggir daun tumbuhan ini dan ini mulai memakannya sebagai larva non-konsumsi. Cangkeme telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Oke. Dia ngerti? Bisa membacanya tadi? Ada dengar bacanya tadi? Berarti telur itu akan menetas antara 3 sampai 5 hari. Oke. Anak-anak boleh dikeluarkan bukunya. Mana yang perlu boleh dicatat. Nah. Mana yang merasa bisa untuk belum dipahami ya, tidak bisa diingat, boleh dicatat di dalam buku catatannya. Yaitu telur, masalah telur tadi yaitu menetas antara 5 sampai 6 hari. Oke anak-anak, bisa dilanjut? Terus yang kedua tadi apa? Pertumbuhan dari kupu-kupu tadi. Pertama sudah menjadi telur, menjadi larva. Atau disebut juga ulat. Pernah melihat ulat? Nah, anak-anak pernah melihat ulat? Ada yang punya bulu, ada yang tidak ada bulu. Oke. Kemudian jumlah pergantian kulit selama hidup larva itu umumnya adalah 4 sampai 6 kali. Nah, dengan periode antara pergantian kulit itu disebut instar namanya. Nah, jadi untuk waktu larva berubah kulitnya, yaitu periode antar pergantian kulitnya itu disebut juga instar namanya. Jadi jumlah pergantian kulitnya itu
dalam waktu yaitu 4 sampai 6 kali. Terus sudah menjadi larva, menjadi apa lagi? Kepompong atau pupa. Pernah anak-anak melihat kepompong atau pupa? Di manakah kepompong itu? Berada kepompong di mana? Di ranting-ranting atau di atas pohon. Jadi pupa atau kepompong itu letaknya yaitu di ranting. Oke, kemudian proses pupa itu akan berubah wujudnya berapa lama anak-anak? 7 sampai 20 hari. Ya, oke. Jadi biasanya pupa itu berwarna hijau atau coklat atau warna sesuai dengan sekitarnya. Nah, kemudian pembentukan kupu-kupu di dalam pupa bisa berlangsung selama 7 sampai 20 hari. Oke, sudah menjadi kepompong, kemudian terus menjadi apa lagi? Menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah keluar dari pupa, kemudian kupu-kupu akan merangkak ke atas untuk badannya sehingga sayapnya yang lemah kusut. Nah, jadi setelah keluar itu badan sayapnya agak lemah dan kusut. Nah, karena baru keluar dari sangkang atau dari kepompong, karena berubah menjadi kupu-kupu nanti tadi. Jadi keluar dari kepompong itu atau tubuhnya masih lemah. Oke. Jadi untuk bisa terbang gimana caranya Pak kupu-kupu? Apakah keluar dari pupa tadi Papa langsung terbang atau gimana? Hah? Ada yang bisa memahaminya? Akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Oh. Coba yang lain? Ada yang bisa? Gimana cara kupu-kupu bisa mengembangkan kepaknya dan bisa terbang? Nah, gimana caranya? Terus mengembang dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan terbang. Oke, bagus. Jadi cara kupu-kupu untuk terbang itu adalah dengan mengeringkan sayapnya, kemudian sayap akan membuka dan menutup kembali, dibuka, ditutup. Kenapa? Berkali-kali dia mempercobakannya. Itu percobaannya untuk terbang. Jadi berkali-kali dia untuk terbang. Karena apabila sayapnya sudah bisa untuk terbang, baru dia terbang meninggalkan tempatnya. Oke. Terus yang selanjutnya, hal yang penting menarik dalam proses ini adalah metamorfosis kupu-kupu terjadi sejak telur, ulat, kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Apakah ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dengan video. Tolong perhatikan anak-anak. Mana yang perlu dicatat di dalam video ini nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis kupu-kupu. Ya, perhatikan. Ya, dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Mana yang belum mengerti tadi boleh dicatat. Akan melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tak sempurna.
Perbedaan metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Jadi metamorfosis tadi menjadi dua jenis. Yang pertama sempurna, yang kedua tidak sempurna. Yang tidak sempurna terjadi di makhluk apa? Kata. Pertumbuhan kata yang pertama apa? Sedangkan kupu-kupu telur. Nah, itu perbedaannya antara jenis metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke. Terletak pada bentuknya di setiap siklus. Metamorfosis sempurna memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap siklusnya. Sedangkan tidak sempurna bentuknya sama atau hampir sama pada setiap siklusnya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berbeda dengan ingat. Walaupun keduanya serangga dan sama-sama melalui metamorfosis, kupu-kupu memiliki sayap yang lebih cerah dan berwarna dan lebih aktif di siang hari. Sementara Monet memiliki sayap yang berwarna gelap dan dalam mencari. Ini tadi namanya apa? Monet kan? Ya. Beda dengan kupu-kupu. Jadi bedanya apa tadi? Kupu-kupu mempunyai sayapnya cerah. Nah, oke. Sedangkan Monet ini keluarnya pada malam. Kalau kupu-kupu keluarnya pada siang hari. Oke. Makan di malam hari. Tak hanya itu, kupu-kupu memiliki antena yang panjang, misalnya memiliki antena yang pendek. Ya, perhatikan. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap pendeknya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil. Beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim dingin, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak, agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ya, masuk lagi ke ulat larva. Ekor ulat pun keluar. Biasanya ulat hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena seluruh kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak dia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak menegang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat bertumbuh, Perhatikan. maka semakin sempit pula kulitnya. Di tahap ketiga, kulit pompong atau pupa. Ya, menjadi kepompong lagi. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa.
Dari luar, ular terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ular sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindungi dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies. Di tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ular selesai berumur di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian ini harus dimuat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, dia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan mereka. Namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ya. Ketika mereka kupu-kupu dewasa menektar, mereka menunjukkan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah memiliki renungan. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan bukti dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa yang hidup selama 1 atau 2 minggu. Mereka hidup di alam liar, di mana ada banyak predator. Tapi ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena dengan waktu berkumpul sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangat penting. Ketika sudah menemukan pasangan, dia akan bertelur dan siklus hidupnya akan diulang lagi dari awal. Mulai dari telur, menjadi seekor ular, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan seputar pengetahuan alam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video halo lintas lainnya. Gimana anak-anak? Sudah jelas semuanya? Baik. Ada yang ingin bertanya masalah video tadi? Tentang daur hidup kupu, metamorfosis kupu-kupu tadi? Tidak? Tidak. Semuanya sudah jelas? Sudah melihat tadi? Jadi kupu-kupu itu perubahan bentuknya terdapat berapa kali? 4. 4 kali. Yang pertama telur, terus potong, terus lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah seterusnya. Kemudian kupu-kupu dewasa bertelur lagi, terus sama dengan yang sebelumnya itu. Oke anak-anak? Sudah paham semuanya? Sekarang Bapak akan membagi ke kelompok. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang telah kita ajari tadi. Bisa anak-anak? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Apakah sebelum melakukan kelompok ada yang ingin bertanya anak-anak? Ada yang belum paham dengan apa yang telah diceritakan tadi? Baik di video tadi atau Bapak yang menerangkan tadi. Gimana? Bisa dilanjut untuk diskusinya per kelompok? Bisa. Oke.
Sekarang Bapak ingin bertanya kelompoknya. Ini kelompok apa namanya? Kelompok 1, 2. Ini itu. Wah, baik. Akan Bapak bagikan soalnya untuk per kelompok. Oke, anak-anak. Jangan ditulis dulu, nanti Bapak jelaskan gimana cara mengerjakannya, oke? Sudah semuanya. Jangan ditulis dulu, nanti Bapak ajari cara untuk mengerjakannya. Yang pertama, anak-anak harus menulis kelompoknya di atas. Tulis di atas nama kelompoknya. Kemudian diskusikanlah dalam kelompok nanti tentang siklus metamorfosis kupu-kupu. Yang kedua, buatlah gambar. Kan ada kotak di bawahnya gambar tuh. Buatlah siklus hewannya. Hewan kupu-kupu tersebut sesuai dengan informasi yang telah kalian dapatkan, atau boleh juga beda-beda warna. Kemudian gambar itu dikasih warnanya tergantung dengan kreatif kelompok masing-masing. Ngerti anak-anak? Jadi pertama jangan lupa menulis nama kelompok. Jadi setelah selesai nanti Bapak akan memanggil kelompoknya untuk dibaca di depan kelas. Oke? Ada yang ingin bertanya? Sanep? Sudah paham? Kelompok 1 sudah paham? Ya, sudah. Kelompok 2, mana kelompok ini? Sudah siap? Ya. 3 sudah siap? Siap. Oke, dipersilakan untuk mengerjakannya. Yuk, dikerjakan. Gambarnya boleh warnanya berbeda-beda, tergantung dengan warna mana yang kita suka. Gimana Usnan? Ada yang belum paham, boleh ditanya sama Bapak. Akan Bapak jelaskan lagi.
Ya, boleh warnanya boleh beda. Dan jangan lupa lagi menulis apa yang Bapak bilang tadi? Nama kelompoknya, terus siklus kupu-kupu. Untuk pengerjaannya boleh untuk menggambarnya dulu boleh juga, atau menulis siklus kupu-kupunya, tahapan kupu-kupu juga boleh. Yang penting pekerjaannya selesai. Kerjakan dengan fokus. Kalau dalam kelompok boleh bertanya sama teman-teman di samping. Gimana caranya? Boleh. Atau bertanya sama Bapak juga boleh. Gimana, Anugrah? Ada yang sudah selesai? Kelompok yang sudah selesai ada? Belum. Semangat, Rosnan. Semangat. Semangat. Zeki, semangat.
Oke, silakan kerjakan. Waktu berjalan terus. Setelah ini nanti kita mengerjakan yaitu soal sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi. Sudah ada yang selesai? Jadi mana yang belum paham boleh ditanyakan dengan kawan yang di sampingnya. Boleh. Namanya juga kerja kelompok. Mau bertanya? Silakan. Atau ada kelompok yang belum bisa mengerti? Saya boleh bertanya. Ini udah selesai? Udah. Ini masih. Anugrah? Ini sudah anak-anak? Yang ini kelompok 2 ya? Ini kelompok 3. Yuk kerjakan. Semangat kerjanya. Coba tepuk semangat dulu. Oke. Kerjakan lagi. Ya, tunggu kelompok lainnya selesai dulu baru kita maju ke depan nanti. Gustian, semangat.
Apakah semuanya sudah selesai? Ya. Kalau sudah, nanti Bapak akan menampilkan berkelompoknya di depan kelas. Kelompok 3 sudah? 2? 1? Ya, oke. Jadi kalau sudah semuanya, coba nanti kelompok yang bisa maju ke depan yang pertama nanti, lihat kawannya gimana cara tampil, oke? Supaya kelompok kita jangan kaku. Sudah siap untuk tampil semuanya? Kelompok yang bisa untuk tampilnya pertama kelompok apa? 1. Oke, semuanya ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Yang lain dengar. Ya, boleh sini, boleh sini. Boleh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bisa dikit. diskusi dari 1. Kupu-kupu bertelur di daun. 2. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. 3. Larva berubah menjadi pupa atau kelompok. 4. Kelompok akan menetas menjadi kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan dari kelompok lainnya? Apa yang ada ingin bertanya? Tidak. Itu dari kelompok beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk di tempat. Silakan duduk. Kemudian yang tampil lagi kelompok 2. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila ya. Boleh geser sini. Geser sini. Sini. Nah, sini. Ini kena lampu nih. Boleh. Yuk, mulai. Kami dari kelompok 2 ingin Kan? hasil diskusi kami. Oke. 1. Kupu-kupu bertelur di daun. 2. Telur menetas mengeluarkan larva dan ulat. 3. Larva berubah menjadi pupa atau kelompok. 4. Kelompok akan menetas. Yang lain perhatikan. Apa betul, apa tidak yang dia sampaikannya tadi? Gimana? Sudah betul semuanya yang disampaikan tadi? Sudah? Ada yang ingin bertanya? Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus ke kelompok 3. Oke, maju. Yuk, jangan matanya. Boleh geser-geser sana sama dengan yang tadi, boleh juga boleh. Atau di sini juga boleh. Ya. Sana di sana ya. Nah, di samping tuh. Nah. Ini miring juga boleh. Ini, nah dengan lampunya nih. Hadap sini lah sayang, hadap sama teman-temannya. Oke, ayo perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kami dari kelompok 3 ingin membacakan Tentang hasil. kami yang berjudul Daur Hidup Kupu-Kupu. Oke. 1. Kupu-kupu akan bertelur di daun. 2. Telur akan mengeluarkan larva atau ulat. 3. Larva akan berubah menjadi pupa atau kerombong. 4. Kerombong akan menetas menjadi kupu-kupu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah mengerti? Betul apa yang disampaikannya kelompok 3 tadi? Betul apa tidak? Betul. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Oke. Baik. Gimana rasanya sudah berdiskusi tadi? Senang. Senang. Ya. Senang rasanya? Senang. Bisa mempelajari yang dibikin yang didiskusikan tadi? Bisa? Bisa tuh dipahami? Oke. Sekarang pengerjaan kelompok sudah kita selesaikan. Kemudian ada yang ingin bertanya sama Bapak, boleh? Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau tidak ada lagi, kita akan melanjutkan ke tugas kita yang selanjutnya, itu tugas mandiri. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi, ya baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, silakan yang tadi disimpan di bukunya. Kemudian Bapak akan bagikan untuk tugas mandiri, yaitu perorangan. Oke? Oke. Ini evaluasi diri atau untuk kita kerjakan sendiri-sendiri. Oke? Yang tadi disimpan, masukkan ke tempatnya. Sekarang Bapak akan bagikan yang tugas mandiri. Sudah siap? Siap. Semangat? Betul, semangat. Ya. Oke. Ini Bapak bagikan, jangan dikerjakan dulu. Nanti ada penjelasan dari Bapak cara mengerjakannya. Setelah dikerjakan nanti dibaca dengan teliti. Ini tidak berkelompok lagi ya, sendiri-sendiri. Oke? Ya. Bisa semua membacanya? Ada yang belum? Oke. Ada yang belum dapat? Jangan lupa di atasnya dituliskan nama, kemudian diberi tanda silang dengan yang dianggap benar. Oke? Namanya jangan lupa ditulis. Silakan dikerjakan. Yang ini tugasnya sendiri ya. Tidak boleh mencontek sama teman-teman.
Jangan tegang. Apakah kita perlu menyanyi dulu? Hah? Boleh. Gimana? Setelah selesai semuanya nanti kita akan dikumpul ya. Ada yang belum jelas pertanyaannya atau tulisannya ada yang tidak jelas, boleh tanya. Jelas semua? Jelas. Yo. Sesuai dengan itu namanya apa tadi? Yang pertama? Telur. Nah, urutan dari kupu-kupu tadi. Yuk, kerjakan. Sudah, Pak. Sudah. Yang lainnya? Sudah bisa dikumpul? Oke. Ini soal tadi Bapak kumpul. Namanya sudah? Sudah. Terus ini
Anugrah. Sudah semuanya? Gimana rasanya? Masih tegang? Nah, oke, kita menyanyikan dulu. Nyanyi apa? Kupu-kupu ya? Kupu-kupu yang lucu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses metamorfosis. Kupu-kupu yang lucu, oke. Ya, boleh berdiri, boleh berdiri. Karena kita sudah mengerjakan tugas tadi, mungkin banyak yang capek, boleh nyanyi dulu. Nah, boleh goyang, goyang, boleh goyang. Oke, sudah. Silakan duduk. Gimana? Sudah semangat? Sudah. Baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak karena pada hari ini kita telah menyelesaikan yang pertama tadi kerja kelompok, kemudian tugas sendiri-sendiri. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Kemudian anak-anak, apakah perasaan anak-anak untuk belajar dengan Bapak hari ini? Senang atau gimana? Senang. Yakin senang? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, oke. 'Oke. 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 'Oke
menyimpulkan kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Oke. Yang pertama, kesimpulan dari yang kita pelajari tadi, dari urutan tahap-tahap perkembangan hewan, tahap-tahap perkembangan hewan, ternyata ada perubahan-perubahan bentuk hewan. Misalnya tadi perkembangan pada hewan kupu-kupu, kemudian kupu-kupu menjadi apa? Kupu-kupu bertelur di daun. Perkembangan kupu-kupu yaitu kupu-kupu yang dewasa itu bertelur di daun. Kemudian dari telur menetaslah keluarlah ulat. Kemudian setelah keluar ulat dibentuklah menjadi sebuah menjadi apa? Pupa. Kepompong. Kemudian kupu-kupu memakan yang manis-manis, bunga-bunga, sedangkan ulat memakan daun-daun dan buah-buahan. Dalam beberapa waktu ulat berubah bentuk menjadi kepompong atau disebut juga dengan pupa. Dan pada saat menjadi kepompong ia tidak makan. Saat itu kepompong mengalami beberapa perubahan, ada bentuk dan alat-alat tumbuhannya. Setelah tahap kepompong ini berakhir, berbentuklah kupu-kupu. Pada saat kemudian kupu-kupu akan terbang. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Oke anak-anak? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Jadi Bapak ucapkan terima kasih kepada murid keempat karena pada hari ini kita telah belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Oke. Kemudian sebelum kita menutup pertemuan kali ini, baiklah Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita yang akan datang, yaitu masalah daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang tadi kita telah pelajaran kita tadi masalah metamorfosis yang sempurna. Jadi untuk yang akan datang kita akan mempelajari tentang metamorfosis tidak sempurna. Oke, anak-anak. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. Oke, anak-anak? Sekarang dipersilakan untuk berdiri. Ya. Gembira ya. Senang di sana, senang di mana-mana ikut senang. Senang di sana, senang di mana-mana ikut senang. Senang di sana, senang di mana-mana ikut senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana ikut senang. Sini
Yuk, silakan duduk kembali. Jadi, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas 4 yang telah mengerjakan tugasnya hari ini. Sekarang kita berdoa. Ayo dipimpin oleh Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Setelah memimpin doa pada ini, silakan duduk. Sekarang tugas kita sudah selesai. Mau istirahat lagi? Nah, jangan lupa di rumah belajar lagi dengan yang rajin. Apa-apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat. Oke, anak-anak sudah siap? Siap untuk pulang? Ya, kita istirahat lagi. Saya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.